Oke, halo semuanya. Perkenalkan, saya Renanda Trias Wicaksono dari kelas D dengan NIM 158. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbandingan jurnal internasional tentang consumer behavior dan green product untuk memenuhi tugas TS Green Logistik. Oke, selanjutnya jurnal pertama yaitu tentang Investigating Consumer Green Purchase Intention atau Examining the Role of Economic Value, Emotional Value, and Perceived Marketplace Influence. Nah, di jurnal ini bertujuan untuk memahami lebih dalam faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi niat konsumen dalam membeli produk ramah lingkungan. Nah, dalam pendekatannya ini penulis mengembangkan teori of planned behavior atau bisa dibilang TPB dengan menambahkan 3 variabel penting. Nah, yang variabel pertama itu nilai ekonomi atau economic value. Itu seberapa besar konsumen merasa produk hijau memberikan manfaat ekonomi seperti hemat biaya atau lebih atau lebih atau memiliki nilai yang lebih. Yang kedua nilai emosional, yaitu emotional value di mana perasaan positif yang muncul ketika melakukan tindakan ramah lingkungan. Contoh seperti kalau yang di jalan misal pinggir ada sampah itu terus diambil dibuang ke tempatnya, nah itu ada emosi positif di situ. Yang ketiga ada perceived marketplace influence PMI. Itu sejauh mana konsumen merasa bahwa tindakannya bisa mempengaruhi perilaku konsumen lain di pasaran. Contoh dengan dia selalu menggunakan produk-produk hasil green product yang berkelanjutan ramah lingkungan. Nah, itu dapat mempengaruhi masyarakatnya di sekitar. Jadi jurnal ini tuh menegaskan bahwa emosi persepsi sosial memiliki peran besar dalam membentuk perilaku pro lingkungan. Ketika seseorang merasa puas secara emosional dan percaya bahwa tindakannya bisa menginspirasi perubahan, maka ya lebih terdorong untuk melakukan konsumsi hijau atau memakai green product tersebut. Oke, next. Sekarang jurnal kedua. Nah, jurnal kedua ini memiliki judul dengan Consumer Attendance Towards Green Product, Pure Cash Intention. Nah, di mana fokus utama penelitian jurnal ini itu untuk mengetahui apakah pengalaman pembeli yang green product di masa lalu dapat membentuk kesadaran lingkungan dan memperkuat sikap positif terhadap pembelian produk ramah lingkungan di masa mendatang atau masa ke depan. Nah, dari hasil penelitian pada jurnal ini menunjukkan bahwa pengalaman pembelian sebelumnya tidak berpengaruh secara signifikan terhadap sikap maupun kesadaran lingkungan. Nah, sebaliknya yang paling berpengaruh adalah sikap positif konsumen terhadap green product tersebut. Nah, jurnal ini menggunakan teori sama dengan jurnal sebelumnya, teori jurnal 1 yaitu Theory of Planned Behavior atau TPB, di mana niat untuk membeli sesuatu dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan persepsi kendali perilaku. Selanjutnya, nah jurnal ketiga mengenai Transforming Consumers' Intention to Purchase Green Product, Role of Social Media. Nah, jurnal ini yang ketiga lebih ke digital, sosial media digital, membahas bagaimana media sosial mempengaruhi niat konsumen untuk membeli produk ramah lingkungan dan mampu membentuk perilaku konsumsi termasuk konteks konsumsi berkelanjutan atau sustainable consumption. Nah, hasilnya menunjukkan pada jurnal ketiga ini pengguna media sosial dan pemasaran media sosial secara signifikan meningkatkan niat membeli produk hijau atau green product. Pada jurnal ketiga ini, nah konsumen yang terpapar konten green product di sosial media cenderung memiliki sikap yang lebih positif, norma sosial yang kuat, dan merasa mampu secara perilaku untuk melakukan pembelian green product. Nah, green thinking juga berperan penting dalam membentuk niat beli, karena semakin konsumen berpikir kritis terhadap isu lingkungan, semakin besar pula kemungkinan mereka membeli produk yang ramah lingkungan. Nah, jadi kesadaran dari diri sendiri semakin sering konsumen itu berpikir mengenai lingkungan, dia peduli sama lingkungan, itu memacu untuk makin besar juga keinginan menggunakan green product dengan tujuan untuk menjaga lingkungan.
Pada jurnal ketiga kurang lebih seperti itu dan menekankan kepada sosial media. Nah, sekarang jurnal keempat, ini jurnal dengan judul The Power of Emotional Value atau Exploring the Effect of Value on Green Product Consumer Choice Behavior. Nah, jurnal ini bertujuan untuk memahami bagaimana berbagai jenis nilai yang dirasakan konsumen mempengaruhi perilaku pemilihan produk ramah lingkungan, khususnya di negara berkembang seperti Pakistan. Nah, dalam hasil penilaian ini menunjukkan bahwa memiliki nilai fungsional atau harga, nilai sosial, dan nilai lingkungan secara langsung mendorong konsumen untuk memilih produk hijau. Sebaliknya, nilai kondisional dan nilai epistemik justru berdampak negatif terhadap pilihan konsumen terhadap green product, produk hijau. Nah, yang ketiga ada nilai emosional yang tidak berpengaruh langsung tetapi berperan sebagai moderator penting, yaitu sebagai penghubung untuk memperkuat dan atau bahkan memperlemah pengaruh-pengaruh nilai-nilai lain terhadap perilaku konsumennya. Dari hasil jurnal yang keempat. Selanjutnya jurnal yang terakhir, perbandingan dengan jurnal kelima, yaitu dengan judul jurnal Young Consumers Attention Towards Buying Green Product in a Developing Nation atau Extending the Theory of Plant Behavior. Nah, jurnal ini membahas bagaimana niat anak muda di negara berkembang, jurnal ini di India, khususnya India, dalam membeli produk ramah lingkungan atau green product ini, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan tersebut untuk menganalisis perilaku. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa poinnya ketiga komponen utama TPB atau sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan propensi kendali perilaku ini semuanya berpengaruh secara signifikan terhadap niat membeli green product. Nah, yang kedua, pengetahuan dan kepeduliannya terhadap lingkungan tuh mendorong sikap positif dan intensi nyata untuk membeli produk yang lebih ramah lingkungan. Seperti itu dari perbandingan kelima jurnal. Selanjutnya ini ada kesimpulannya. Kesimpulan jurnal 1 itu tidak memperhatikan peran media sosial dan digital seperti di jurnal ketiga dan generasi muda di jurnal kelima. Nah, jurnal 1 ini tidak lebih unggul dibandingkan jurnal kedua karena mengembangkan model TPB dengan nilai-nilai psikologisnya. Jadi jurnal kedua di sini lebih unggul dibandingkan dengan jurnal 1. Nah, jurnal kedua itu berbeda dengan jurnal 1 dan 3. Itu yang berhasil mengidentifikasi eksternal. Tadi sebahas PMI dan media sosial itu sebagai faktor pendorong niat beli mengenai green product. Nah, itu berbeda di jurnal kedua itu berhasil mengidentifikasi itu faktor eksternal itu, dan jurnal kedua tidak mempertimbangkan nilai emosional yang justru jadi faktor kunci di jurnal sebelumnya, yaitu jurnal nomor 1. Selanjutnya ke jurnal ketiga ini hanya menekankan konteks digital dan tidak menyentuh aspek pengalaman atau nilai pribadi secara seperti di jurnal pertama. Nah, jurnal ketiga ini paling konseptual dan modern. Nah, sangat cocok buat generasi digital, generasi yang saat ini hampir kurang lebih menghabiskan waktu di dunia digital ya, sering menggunakan media sosial. Nah, jurnal ketiga juga melengkapi kekurangan jurnal 1 yang tidak bahas mengenai peran media sosial. Selanjutnya keempat. Nah, jurnal keempat ini lebih dalam dari jurnal yang kedua, yang berhasil mengidentifikasi faktor eksternal. Karena membahas nilai sosial dan lingkungan, jurnal keempat. Jurnal keempat juga kurang modern dibandingkan jurnal yang ketiga. Karena yang ketiga itu memasukkan media sosial dan lebih membahas ke teknologi digital yang lebih relate di saat-saat sekarang ini. Nah, jurnal kelima itu melengkapi untuk jurnal yang kedua yang juga membahas mengenai generasi muda dan tapi dari sisi digital. Berbeda dari jurnal 1 dan 4 yang menekan bahwa emosional dan persepsi sosial. Jadi kesimpulannya seperti itu. Mengenai perbandingan
5 jurnal, perbandingan 5 jurnal internasional tentang consumer behavior dan green product. Baik, terima kasih sebelumnya.